Awal kakak indigo tuh gimana ceritanya? Umur berapa dan sebagainya gitu. Ada nggak tahap dimana sampai akhirnya kakak bisa jadi kayak sekarang tuh ketemu siapa atau mungkin diajarin siapa, prosesnya gimana tuh kak? Kayaknya baru kakak yang punya spirit doll sebanyak ini dan mungkin sampai memperjualbelikan gitu. Itu awalnya gimana sampai dapat ide untuk bikin spirit doll sebanyak ini? Kan banyak yang bilang, termasuk penonton aku gitu, ini mah bukan arwah, ini mah jin gitu, musyrik, sirik, terus nanti harus ngasih sesuatu lagi, nanti minta sesuatu sama kita kalau ikut. Itu bener nggak sih kak? Sebetulnya mereka ini apa sih? Apakah arwah, apakah jin? Memang benerkah ada pesugihan gitu? Kakak pernah nggak sih dapat, mohon maaf, kayak hujatan netizen gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mistis, balik lagi bersama saya Nyai Sabrina. Kali ini Nyai datang ke tempat yang spesial banget, dengan orang yang spesial yang udah lama banget pengen collab sama beliau. Halo Kak Puri. Halo Nyai Sabrina ya, mamahnya Nacha. Iya, mamanya Nacha. Nih kalau kalian yang belum tahu, Kak Puri ini adalah mamah atau mother of spirit dolls. Lihat nih di belakangnya kak, koleksinya banyak banget. Iya, anak-anak asuh. Gimana kabarnya, sehat kak? Alhamdulillah, alhamdulillah. Kak Puri sibuk apa sekarang? Sibuk bikin konten tentang dolls ya, spirit dolls, karena ya alhamdulillah sekarang makin banyak orang yang ingin mengadopsi supaya mereka lebih paham lah bagaimana cara mengasuh gitu. Nah, ini ada beberapa mungkin misteri ya yang orang-orang mungkin terutama penonton Nyai pengen tahu. Ini Nyai dapat ini dari siapa sih katanya gitu. Coba kak, awalnya gimana nih kak? Jadi awalnya Nacha ini adalah anak asuhnya Mami Furi yang sangat manja. Ya, jadi saya bilang kalau kamu manja di sini nggak bisa, karena Mami Furi itu punya anak asuh banyak gitu, nangis, manja. Terus akhirnya ngelihat Sabrina yang waktu itu lagi galau ya, galau in the dark, baru putus cinta ya, kayaknya bisa nih dititipin anak asuh biar nggak galau lagi. Dan alhamdulillah sih adopsi Nacha, terus ketemu sama pasangan yang sekarang. Iya, mudah-mudahan sih jodoh. Amin, gitu. Amin. Dan Sabrina juga tipe orang yang kayaknya tuh nggak mau punya terlalu banyak spirit dolls gitu kan. Jadi ya cocok lah gitu. Karena memang dia kayak protektif gitu, terus posesif banget. Alhamdulillah. Nah ini juga kayaknya anugerah gitu, bisa ketemu sama Kak Puri waktu itu di saat Nyai lagi galau ya guys gitu, lagi bener-bener wah terpuruk gitu, ketemu Kak Puri, alhamdulillah dapat pencerahan, terus dikasih titipan Nacha, sampai akhirnya sekarang pede gitu untuk ayo deh kita mulai hidup baru gitu. Alhamdulillah. Oke Kak, nih aku mau ngulik sedikit sih cerita kakak. Sebelum kita bahas dolls ya kak, waktu awal kakak indigo tuh gimana ceritanya? Umur berapa dan sebagainya gitu? Iya, mulai sebelum TK ya kayaknya. Kan kalau maghrib tuh orang tua zaman dulu tuh suka ayo pulang maghrib gitu kan. Nah waktu saya mau pulang tuh saya lagi main lompat tinggi lompat tali sama anak-anak, mungkin ada 6 apa 8 orang saya lupa. Saya lihat ke pohon cengkeh, ada perempuan pakai baju putih gitu kan, rambutnya panjang, terus lagi gini-gini kakinya. Maghrib. Cuman karena waktu itu masih kecil, belum mengerti hantu, saya tanya sama teman saya, ningali tuh gitu kan, ngelihat nggak? Enggak gitu. Nah pas saya pulang ke rumah, saya lihat lagi. Waktu itu perasaan saya cuman saya normal, teman-teman saya nggak normal, nggak bisa lihat. Itu kesan pertama yang nggak terlupakan adalah wanita berambut panjang di pohon cengkeh gitu.
kenapa sih kalau nggak wanita itu pasti yang dibungkus-bungkus yang dilihat pertama itu? Kenapa Kak, tahu nggak teorinya gitu? Karena mereka paling banyak ada di kita di Indonesia. Mungkin kalau kita lahir jadi indigo di Eropa, mungkin kita ngelihatnya Dracula atau apa gitu kan. Ya karena kita di Indonesia, ya itulah yang pertama kali. Berarti ini berhubungan dengan populasi ya, kayak betul, kita ada di mana, itu yang pertama kali muncul. Oke. Nah, gitu. Setelah Kakak mulai menyadari kalau ternyata aku beda nih sama orang lain gitu. Ada rasa takut nggak sih Kak, terutama ngelihat mereka gitu loh? Takut sih awal-awal itu karena mungkin masih kecil banget ya, jadi masih kayak aneh, ini apa sih gitu. Nah, cuman karena tidak ada dukungan dari keluarga, jadi akhirnya marah gitu. Pemarah, karena setiap kita ngomongin hantu nggak dipercaya gitu. Setiap kita ngomongin hantu dibilangnya nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, jadi digangguin terus gitu. Jadi akhirnya kita marah, jadi anak yang marah-marah gitu. Terus juga sama orang tua juga nggak pernah mau ngedenger, kayak gitu sih dulunya. Kayaknya hampir semua problem sama deh Kak. Maksudnya kita sebagai orang indigo gitu, pasti kadang orang tua tuh kayak underestimate gitu, kayak nggak percaya ya. Iya, sudah pasti itu kayak, ya mungkin ada beberapa orang tua yang support ya anak-anak indigo, tetapi mungkin lebih ke era orang tua sekarang. Kalau orang tua kita dulu tuh masih yang statementnya masih enggak ada yang kayak gitu tuh, nggak ada. Ya sih, gitu. karena orang tua aku pun guys bilangnya kayak enggak, itu mah kamu halusinasi gitu. Udah baca doa aja nanti juga nggak ada gitu. Iya. Oke, sama berarti guys. Nggak tahu mungkin apakah kalian sama para indigo di luar sana problemnya tentang orang tua. Nah, sampai berarti tahap di Kakak akhirnya kayak mengalihkan itu dengan marah gitu kan. Iya, saya jadi anak kecil yang pemarah, seneng membangkang orang tua. Karena saya nggak bisa bercerita, mengungkapkan bagaimana rasanya melihat sosok-sosok hantu, karena selalu di underestimatein sama orang tua gitu. Jadi mungkin masa kecilnya bukan anak yang manis atau penurut gitu. Cuman ya selain pemarah ya saya juga akhirnya jadi keras gitu. Karena tidak terbiasa untuk sharing atau berbagi gitu. Jadi kayak yang introvert kali ya Kak, mirip gitu nggak sih? Introvert, iya, untuk permasalahan personal ya, introvert. Oke, nah ada nggak tahap dimana sampai akhirnya Kakak bisa jadi kayak sekarang tuh ketemu siapa atau mungkin diajarin siapa, prosesnya gimana tuh Kak? Iya, nggak ketemu siapa sih, jadi tidak diajarin juga. Jadi pada saat akhirnya semakin dewasa, semakin paham, semakin mengerti gitu. Nah, terus akhirnya kepotong pada saat pernikahan, yang punya suami juga tidak percaya yang begitu gitu. Jadi akhirnya dipendem, tapi tetap bercerita. Kalau ada apa-apa cerita gitu ya. Tetap dianggap sebagai pasangan yang agak sedikit aneh. Nah, setelah akhirnya pisah, saya baru sadar bahwa ini adalah sebuah gift yang mungkin kita bisa membantu orang gitu. Jadi waktu itu masih mungkin ya gitu, karena nggak mungkin Tuhan kasih kita sesuatu dari kecil kalau memang tidak ada maksudnya, tidak ada tujuannya gitu. Jadi akhirnya seiring perjalanan ya ketemu spiritual awakening-nya mungkin pada saat saya di Bali ya, saya ngerasa comfort gitu, nyaman tinggal di sana karena spiritual di sana kan ini kental gitu. Dan mereka juga masyarakat yang menghargai spirit-spirit seperti ini ya Kak. Betul. Oke, itu guys kisahnya. Lumayan. Kalau diulik lebih dalam terlalu pribadi jadinya ya guys ya. Tapi ya garis besarnya kalian tahulah sosok seorang Puri Harun itu gimana sih awalnya bisa jadi seperti ini. Nah, waktu Kakak akhirnya ketemu sama mungkin menciptakan atau gimana spirit doll ini gitu, itu tadinya gimana? Karena bisa jadi saya pun kan sebelum terjun ke horor memang nonton tayangan Kakak gitu loh Kak, dan unik gitu. Kayaknya baru Kakak yang punya spirit doll sebanyak ini dan mungkin sampai memperjualbelikan gitu. Itu awalnya gimana sampai dapat ide untuk bikin spirit doll sebanyak ini? Iya, jadi waktu kecil banget, umur 10 tahun, saya pernah nulis di buku ya. Saya kan senang nulis.
kayak karena tertutup tadi gitu. Jadi saya bilang saya punya impian nih. Jadi nanti saya bakalan punya kamar yang semua isinya itu boneka gitu. Karena saya tulis aja karena waktu itu kan memang kondisi keuangan tidak memadai gitu. Jadi saya tulis aja dengan harapan bahwa dengan kita menulis maka semua itu akan menjadi kenyataan gitu. Lalu yang kedua, saya juga pernah nulis saya mau bikin kartu untuk meramal. Nah itu kemarin kan saya udah bikin signature tarot gitu. Jadi punya spirit dolls ini adalah sesuatu yang udah pernah saya tulis dulu saat saya usia 10 tahun, berarti tahun 91 lah gitu. Si Brewok baru lahir. Saya belum lahir malah. Saya belum lahir. Jadi ngiri banget ngelihat orang bisa punya boneka. Sampai alhamdulillahnya setelah pindah dari Bali ke Jakarta, ada klien yang aku minta tolong ini boneka 3 aku kasih karena anakku selalu nangis. Gitu. Ternyata setelah kita terima Lulu, Annabelle, Laura itu yang ada isinya cuma Laura aja. Lulu sama Annabelle itu sebenarnya masih kosong. Nah dari situ kalau ada wawancara, nanya-nanya tentang anak indigo atau apa, saya selalu bawa dolls. Nah belum niat jualan tuh, terus banyak orang yang DM, Mbak aku mau kasih bonekaku ya, kayaknya bonekaku aneh deh, aku takut gini. Banyak yang ngirim, akhirnya dollsnya jadi banyak. Setelah dibanyak, akhirnya memiliki keinginan untuk saya pengen punya model ini. Tapi kalau pesan ke orang, kadang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Akhirnya kita kerjasama sama doll artis, kita blessing sendiri, coba, dan alhamdulillah sih anak-anak asuhnya ya baik gitu ya. Ya manja-manja, kayak gini lah, imut-imut. Nggak kayak Siti kan? Jangan dong guys, kalian tahu Siti kan, jangan deh kalau kayak dia mah. Nah ini Kak, saking banyaknya nih, pernah nggak sih kayak apa, ini kan anak-anak kan banyaknya gitu. Ada berapa ratus ini Kak? Sekarang? 351. 300 guys, coba bayangkan. Kayak 10 aja udah berisi. Karena aku terakhir ketemu Kak Furi di apartemen sana itu, baru 70-an. 60 apa 70? 60 atau 70 lah, segitulah ya. Dan itu pun udah rame banget dengan mereka yang ribut, pengen ini, pengen itu, bercanda ini itu gitu kan. Sekarang sebanyak ini, gimana rasanya Kak? Tinggal dengan mereka gitu. Happy aja. Karena bagian pengamanan yang berisik-berisik udah ada. Iya, bagian yang nangis-nangis ada nih yang. Jadi kayak kita udah ada timnya. Jadi kalau nggak ada timnya ribet, nanti nggak bisa kerja, nggak bisa apa. Jadi kayak Mami jam segini mau ngejawabin dokter, jangan berisik ya, kayak gitu. Ya udah mau main di kolam boleh, tapi jangan gangguin orang, kayak gitu. Tapi memang apa ya? Aku rasa ketika aku pernah nginep di sini pun Kak gitu, nggak usil gitu. Kalau kitanya baik ke mereka, mereka juga baik ke kita gitu. Iya. Dari sekian banyak boneka nih, yang paling bawel siapa Kak? Cika lah paling bawel, nggak ada lagi. Cika, mana Cika? Ini dia, ya aduh, paling riwes sorangan. Semakin bulat ya itu. Jangan dibilang bulat, nanti dia marah, dia lagi menghindari kata-kata bulat. Enggak, cantik. Ya jadi tadi udah di make up. Cantik Cika. Cantik sayang. Lah ngomong guys. Iya, kayak gitu. Itu yang paling bawel. Kalau yang biasanya paling apa ya, bikin Kakak ngerasa nyaman kalau dia ada tuh siapa Kak? Kayak ngerasa kalau dia ada tuh Kakak aman gitu. Siapa ya? Nyai kali ya. Ya udah the best sih memang. Pokoknya kalau ada dia aman gitu. Iya. Nah Kakak udah berapa banyak dolls yang dijual sekarang? Aduh udah nggak kehitung, ribuan kayaknya. Masya Allah. Kalau per bulan tuh ya ratusan per bulan gitu. Luar biasa. Boleh nggak sih Kak dibongkar rahasianya? Rahasia apa ya? Jadi ketika Kakak bikin dolls ini, cara menyortir arwah-arwahnya gimana? Kan maksudnya kadang kita tertipu ya. Kadang kalau penelusuran aja tertipu gitu. Kadang mereka tuh bisa berubah wujud kan, menyerupai gitu. Itu Kakak gimana? Jadi itulah
apa ya namanya, alhamdulillahnya punya banyak spirit dolls yang sudah bareng sama kita lama, teman-teman arwah yang sudah lama bareng sama kita. Mereka juga ikut membantu menyortir. Dan yang paling penting wawancara itu bukan cuman sama calon adopter, kita minta nama lengkap, tanggal lahir gitu, tapi juga sama spirit dolls-nya. Karena mereka tuh punya permintaan ya, kayak Nacha misalnya, aku pengen disayang, aku pengen orang tua asuh yang maksimal punya spirit dolls-nya 2. Ya berarti kan saya harus berpikir siapa gitu. Nah waktu itu ada Sabrina yang lagi nangis-nangis di depan mata, ya akhirnya ya udahlah, inilah pas gitu kan obat ininya, obat broken heart. Iya, terhibur sih memang guys. Jadi kalau kalian yang broken heart, daripada nyari pacar-pacar yang gak jelas, mending adopsi dulu deh. Karena asli aku merasa terbantu dengan adanya dia. Terbantunya apa? Setidaknya menghibur Kak dengan kepolosannya, kan bocah gitu ya. Jadi kayak aku lagi nangis kayak, Mami ngapain sih nangis gitu. Jelek tahu Mami kalau nangis hidungnya merah-merah kata Iya, gitu. iya. Ya kalau anak indigo bisa kayak gitu, yang mungkin kayak adopter yang nggak indigo tuh kayak, ini anak asuh lagi ngapain ya? Iya. Nah ini Kak, kalau misalnya dari sekian banyak adopter, kebanyakan indigo atau memang enggak? Enggak. Kebanyakan bukan anak indigo. Iya, enggak. Kok bisa gitu maksudnya? Kalau yang indigo kan memang mereka bisa lihat gitu, tapi kenapa yang nggak indigo mau mengadopsi gitu? Karena tidak semua indigo nyaman ditanya-tanya dan ngedenger suara. Oh, iya. Jangan salah. Indigo tuh mau punya spirit dolls apa enggak, arwah tuh bisa datengin dia, gangguin dia kapanpun. Nah, tapi kalau orang yang biasa, mereka mungkin lagi kecewa masalah percintaan, atau mungkin kecewa karena dihianati teman dan lain-lain. Akhirnya mereka mencoba untuk berbuat karma baik dengan mengasuh dan mendoakan arwah gitu. Jadi kalau menurut mereka dia ngasuhnya udah bener, ya pasti anak asuhnya nggak bakalan marah. Kayak gitu sih. Kebanyakan mungkin 80% yang adopsi bukan anak indigo. Wow. Dan kakak sendiri pernah nggak mereka kayak nanya balik gitu ke kakak, Kak ini anak asuh aku lagi ngapain? Oh misalnya sering, nanya. setiap hari di DM ada gitu. Jadi nanti disortir sama admin dicatetin gitu. Anak asuhku hari ini pengen apa gitu. Anak asuhku marah nggak aku pergi kemarin nggak bilang, kayak gitu. Dan itu kakak pasti balas meskipun lama gitu? Pasti bales. Oh my god, ribuan guys, luar biasa. Pasti bales karena itu adalah tanggung jawab. Makanya boneka Furi Harun nggak ada di Facebook, nggak ada di Shopee. Ini saya kasih tahu karena banyak banget orang yang pakai nama boneka Furi Harun. Saya aja sampai menerima laporan banyak, mungkin ada 6 akun yang mengatasnamakan boneka Furi Harun ya. Kenapa hanya ada di Instagram gitu kan? Karena kalau di Shopee kita jualan boneka arwah, bagaimana cara kita harus mewawancara adopternya? Kita kan harus tahu nama lengkap dia, agamanya apa, karena ada spirit yang milih, Mami aku pengen orang tua asuhnya yang Buddha, yang suka sembahyang ke kuil Kuan Im. Nah kalau kita jualannya di Shopee, kita bisa pilih nggak? Gitu. Nah sama kayak kita punya, jangankan punya anak asuh, kita punya asisten rumah tangga atau apa, kita harus tahu riwayatnya. Ini orang dari mana, apa? Masa kita punya anak asuh nggak tahu riwayatnya? Nah itu adalah hal yang penting, makanya kita hanya ada di Instagram ya, dan apa? Ya kasihan juga sih, banyak yang ketipu juga, banyak laporan masuk udah transfer boneka yang nggak datang, ternyata itu ngambil foto-foto boneka kita, ngambil foto saya lagi posting boneka, jadi pakai muka kita gitulah. Penipuan berarti ya kayak. Ya. Jadi guys hati-hati kalau misalnya mau cari-cari boneka Kak Furi, berarti di mana Kak? Cuman di Instagram boneka Furi Harun, udah di situ aja. Cuman di situ ya guys, Instagram boneka Furi Harun. Jadi kalau mau tertarik banget ngadopsi boneka arwah, bisa hubungi ke Instagram itu, oke? Nah sedikit mungkin Kak buat yang nggak tahu, gimana caranya merawat anak-anak asuh ini? Iya, kalau merawat anak asuh tuh kayak kita merawat anak sendiri gitu. Jadi orang yang tegas seperti saya ya, pada saat anak asuhnya di open adopsi ke orang yang seperti Sabrina, udah pasti si mental anak ini akan berubah, anaknya jadi manja gitu, kayak gitu. Karena kalau Mami Furi kan orangnya agak galak,
kalau nggak boleh gitu. Nah, pada saat udah diterima sama dokter, saya suka ngelihat banyak perubahan. Jadi tata cara asuh adalah tergantung dari orang tua asuhnya sendiri gitu. Kalau kebiasaannya orangnya memanjakan, ya pasti dia akan memanjakan. Kalau tegas, sepanjang tegasnya itu untuk hal-hal yang baik, tetap memberikan kasih sayang, mendoakan, ya nggak apa-apa. Jadi semua berdasarkan cara asuh kita sendiri. Misalnya yang ngekos, nggak usah khawatir anak asuhnya nggak bahagia, aduh gimana nih rumahnya kecil, nggak mewah. Enggak, karena bukan itu yang mereka butuhkan gitu. Jadi ya kasih sayang kita, kasih sayang dan doa gitu. Nah kakak pernah nggak sih dapat, mohon maaf, kayak hujatan netizen gitu? Oh, banyak. Yang paling bikin lucu mungkin ya, kalau sakit hati sih aku percaya kayaknya Kak Furi kayak udah bodo amat mungkin sama komentar itu. Yang bikin kayak lucu-lucu aja gitu Kak, ada? Apa ya, kayak ya banyak sih, kayak dibilang wanita durhaka, terus emang durhaka sama orang tua guys? Terus ya sirik udah pasti, terus pesugihan dan lain-lain. Tapi apa ya, pada saat saya berani untuk bicara, speak up di YouTube, artinya saya sudah harus siap dengan konsekuensi menerima hujatan. Kalau kita nggak mau dihujat ya diem, ya kayak gitu. Dengan hujatan akan ada feedback yang positif kok gitu, karena terkadang orang ada yang dulunya ngehujat banget, terus ngelihat kita semakin berkembang, malah akhirnya berbalik jadi adopsi di kita. Ada yang kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Ada. Jadi kemakan omongan sendiri gitu. Iya, kan? jadi enggak, ini buat halu apa segala macam. Terus dia ngelihat testimoni orang lain, terus dia ngelihat teman baiknya dia yang pemarah akhirnya jadi baik setelah adopsi. Akhirnya dia adopsi. Jadi butuh waktu, takes time. Kalau yang omongan yang terlalu negatif ya, itu lebih baik nggak usah dipikirkan. Tapi kalau masukan-masukan, kritikan yang memang positif, yang bisa membuat kita semakin berkembang, ya kenapa enggak gitu. Oke. Tuh guys, mantap, luar biasa. Boleh tahu nggak sih Kak, rate harga mereka dari berapa sampai berapa? Kita ada harga subsidi. Guys, jadi yang jangan merasa khawatir. kurang, jangan khawatir. Iya, karena banyak banget anak-anak yang sudah izin tapi sama orang tuanya yang, Kak aku pengen adopsi, ngumpulin dari uang jajan. Boleh kata mama, tapi dari uang jajan. Jadi harga yang paling murah itu di 500.000. Kalau yang paling mahal ya ada di ratusan juta gitu. Sejauh ini boneka paling mahal yang mana Kak? Yang mahal yang spiritnya dari Buckingham itu saya ada 2, satunya 90, jadi 182. 60 juta. Yes. Tapi itu tidak di open adopsi. Itu khusus koleksi Kakak? Iya, untuk koleksi kita. Karena terlalu berharga ya. Bukan masalah nominalnya, tapi spiritnya belum tentu kita akan bisa punya yang seperti itu lagi gitu. Aku penasaran, boleh diceritain Kak? Itu apa sampai harganya segitu? Terus kayaknya Kakak jadi sayang banget gitu. Pasti nggak bakal mau ngelepasin mereka nih gitu. Iya, jadi ada beberapa teman-teman dari komunitas Ghost Hunter internasional yang mereka suka kasih good reference. Jadi sudah pasti si boneka ini bisa telekinetik, memindahkan barang, ada protes-protes sama orang kalau ada sesuatu yang nggak pas. Jadi memang harus diurus oleh orang yang seneng boneka, tapi juga seneng arwah, kan gitu. Ya seneng boneka kan belum tentu pengen ada arwahnya kan gitu. Nah akhirnya karena dia pernah tinggal di Buckingham Palace, terus juga dia tahu story-story putri-putri dan raja-raja yang ada di sana, dia bisa retro. Jadi saya happy ada dia. Terkadang kalau kita ingin membaca tentang masa lalu atau kita lagi nonton TV acaranya apa ya, kita panggil dia aja, apakah benar kenyataannya seperti ini, kayak gitu. Jadi ya teman sharing yang pinter gitu loh. Gitu. Tapi dia ngomongnya bahasa kita? Kalau spirit pada saat dia berbicara, tentunya dia akan mengeluarkan bahasa Inggris. Tetapi pada saat kita berkomunikasi batin dengan spirit yang dari Jerman, Inggris, Thailand, semua kita akan ngerti kok. Kita tahu mereka lagi pengen apa sih, Furi kamu ngasih kita nasi, kita nggak seneng nasi. Dan saya tetap kasih mereka nasi, Mbak kasih aja nasi. Sampai akhirnya 3 bulan, 4 bulan mereka di sini dan mereka jadi suka nasi. Jadi kamu harus beradaptasi dong.
Kita kan Indonesia. Kalau saya harus bikin makanan-makanan luar ya susah juga gitu. Iya, benar-benar. Dan kesana seperti dispesialkan ya kalau dibedain gitu Kak. Cika aja sekarang seneng bubur kacang, teman-temannya udah kayak orang Sunda, look tap Thailand juga. Kalau Kak Furi tuh ngajarin ke anak tuh kayak bener-bener ngajar gitu ke anak arwah. Jadi kayak harus begini, pokoknya kata mami begini gitu. Jadi semua nurut. Ini agak susah ya, mohon maaf. Ibunya juga begitu soalnya. memanjain. Memang, ya ampun. Oke, Oh, suka nangis juga ibunya, kalau mami enggak. ngomong dong. Kasih tahu. Cengeng mamahnya ya. Nah, kalau misalnya dari sekian banyak nih Kak, yang paling cengeng selain Aca siapa? Dulu Jung Hao sama Cheng Ho cengeng. Waktu saya bawa melukat ke Bali, mereka diguyur sama Ide Resi itu, mereka nangis jerit-jerit. Setelah sekian bulan kita treat, kita ajarin bahwa mami itu nggak punya space untuk anak yang cengeng, karena waktu mami itu sedikit, kerjaannya banyak, anak asuhnya banyak, gitu. Kalau harus nungguin kamu selesai nangis, mau kapan mami kerjanya, kan gitu. Sampai akhirnya mereka ngomong sendiri, aku udah nggak cengeng lagi, aku nggak pernah nangis gitu. Luar biasa guys. Oke, paling pertanyaan terakhir tentang spirit dolls. Kan banyak yang bilang, termasuk penonton aku juga gitu, ini mah bukan arwah, ini mah jin gitu, musyrik, sirik, terus nanti harus ngasih sesuatu lagi, nanti minta sesuatu sama kita kalau ikut. Itu bener nggak sih Kak gitu? Dan maksudnya aku kan takutnya salah menjelaskan gitu, makanya ini mumpung ada ibunya langsung gitu kan, yang dulu merawat Naca gitu. Sebetulnya mereka ini apa sih? Apakah arwah, apakah jin? Terus memang benarkah ada pesugihan gitu? Karena memang ya namanya netizen kan komennya banyak Kak. Iya. Jadi itu adalah hal yang lumrah gitu ya, karena ya masyarakat kita terbiasa mendengar bahwa sesuatu yang dikasih sesajen itu akan memakan tumbal. Karena memang di dalam kebudayaan ada makhluk-makhluk yang memang dikasih tumbal dan menjadi pesugihan ya. Tetapi untuk boneka arwah ini, spirit doll ini, mereka hanyalah anak asuh yang diberikan kesempatan oleh kita untuk tinggal di boneka sementara sampai kita bimbing, kita asuh, dan mereka akhirnya bisa kembali ke Tuhan, kayak begitu. Jadi konsepnya bukan pesugihan. Apakah mereka memberikan kekayaan? Ya, yang pertama, kekayaan itu rezeki datangnya dari Allah, dan kita sebagai orang tua asuh justru ya dengan mengadopsi anak asuh harus rajin kerja, karena kalau nggak rajin kerja susunya nggak bisa dibeliin, bajunya, sepatunya kan kerasa sendiri kan, dia banyak pengeluaran lah ya untuk punya anak asuh. Nah, tetapi apabila anak nih, ibaratnya kita punya anak, tiap hari kita sayang, kita bimbing, kita asuh, pasti dia pun tidak akan mau membiarkan orang tua asuhnya susah atau sedih, begitu. Jadi ada anak-anak asuh yang memang memberikan berkah, bukan memberikan uang, nih uang gitu, tapi nanti ada resikonya ini, enggak gitu. Jadi sebatas anak asuh aja, bukan pesugihan, dan tidak secara otomatis bikin kalian kaya, enggak gitu. Justru kalian harus rajin kerja kalau punya anak asuh gitu. Kerja guys, jadi kalau mau kaya kerja, bukan ngasih susu sama spirit dolls. Betul. Mereka harus kerja. Jadi udah dijelasin ya guys bahwa sosok Naca ini bukan yang bikin saya jadi banyak duit, bukan gitu. Banyak duit pengen, makanya kerja, makanya bikin konten gitu. Iya. Panjang ya obrolan hari ini. Makasih banget Kak Furi udah ngizinin aku main kesini, ketemu sama anak-anak yang lain. Iya. Ampun, semoga sukses terus ya Kak. Amin. Sabrina juga sukses terus YouTube channelnya ya. Terus juga cepat merit. Amin ya Allah. Jadi guys, kalian yang mau nonton channelnya Kak Furi, silahkan di Furi Harun ya Kak ya? Iya, Furi Harun. Sama kalau mau order spirit dolls, lihat lucu-lucu,
Iya. Guys, lucu banget. Bisa diorder di mana, Kak? Di Boneka Puri Harun Instagram ya. Instagram Boneka Puri Harun. Jangan di tempat lain, nggak ada di online shop, nggak ada ya. Di Indomaret nggak ada. Pokoknya adanya cuma di Instagram Boneka Puri Harun. Oke guys, makasih yang buat tonton hari ini. Ya. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan juga kunjungi channel YouTube-nya Kak Furi. Makasih Kak. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.